Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asal ia mukmin, beriman dengan Allah, janji Allah akan kami hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik dan akan kami balasi mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang ada mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nahl ayat 97. Bapak pengurus Masjid Al-Huda yang saya hormati, serta seluruh jemaah yang sampai pagi ini masih diizinkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Kita berjudul kuliah subuh kita pagi ini, tingkatkan pengabdian berupa amal soleh kepada Allah sebagai PMA, penanaman modal akhirat. Alhamdulillah, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, badan sehat, uang masih berlipat-lipat. Ada yang punya mobil mengkilat-kilat, bahkan punya rumah bertingkat. Rencana bapak-bapak punya istri sampai 4. Tapi sampai pagi ini tidak sempat-sempat. Karena takut sama istri marah-marah dan melaknat. Iman kepada Allah masih kokoh dan kuat. Ibadah masih mantap. Bisa pula membagi waktu sehingga menjadi hamba Allah yang taat. Pada satu saat semua kita pasti datang waktu sakarat. Di saat itu nyawa akan dicabut oleh malaikat. Mudah-mudahan semua kita tetap akan mendapat nikmat dan rahmat. Apalagi bentuk kita akan berubah menjadi mayat. Tangan akan dilipat, telinga dan hidung disumbat. Siapapun pelayat datang bertanya pasti tidak jawab. Maka pada akhirnya kita jenazah akan dibawa ke lahat setelah dimandikan, dikafani dan sholat. Tapi ingat, di lahat sudah menunggu 2 malaikat. Jika pertanyaan malaikat dapat terjawab, tenanglah jenazah di lahat sampai hari kiamat, bahkan hari berhisab. Sebaliknya, jika pertanyaan malaikat tak terjawab, jenazah di lahat akan mendapat laknat dan azab sampai hari kiamat. Justru itulah
selagi badan kita masih sehat. Semua kita dihimbau untuk segera bertaubat. Karena selama ini dosa kita sudah berlipat-lipat. Lakukanlah fastabiqul khairat. Betulkan 2 kalimat syahadat. Dirikan sholat. Bayarkan zakat bila sampai harta senisab. Puasa dan haji dikerjakan dengan taat agar hidup selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, ini bisa kita lakukan selagi kita masih sehat. Maka dihimbau semua kita taatlah beribadat, jangan melakukan perbuatan maksiat. Nanti sengsara badan akan mendapat laknat dan azab. Kaum muslimin, ujungnya kita pasti akan jadi mayat. Tidak ada yang tidak. Sesehat badan apapun badan kita pasti sakit. Semuda apapun usia kita pasti tua. Sesenang apapun badan kita pasti susah. Sekaya apapun nikmat dan rahmat pasti kita melarat miskin. Nah, sebelum itu datang, mari setiap kita taatlah beribadah. Perbanyaklah PMA, penanaman modal akhirat. Kapan? Waktu hidup kita bisa berbuat. Kalau sudah jadi mayat, jangan harap-harap kiriman-kiriman orang untuk dapat pahala. Belum tentu dapat. Karena orang itu butuh pula pahala, Pak. Semua kita dituntut untuk berbuat kebaikan waktu hidup. Jangankan kalau sudah jadi mayat, waktu sakarat saja kita tidak bisa berbuat lagi, Pak. Ada penyesalan orang ketika datang malaikat maut, terungkap dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wahai, infakkanlah olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Kalau sudah datang malaikat maut, tidak bisa berinfak lagi, Pak. Tidak bisa beramal lagi, tidak bisa beribadah lagi. Tapi sebelum tiba malaikat maut, silakan berinfak, silakan beribadah, silakan beramal soleh. Ada orang di saat malaikat maut datang, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wahai Tuhanku, kalau tidak engkau cabut nyawaku dalam waktu yang dekat, aku akan bersedekah. Aku akan jadi orang soleh, orang baik-baik, orang taat. Ya Allah, tolong tambah umurku ya Allah. Allah jawab, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah datang waktunya. Walaupun akan bersedekah, walaupun jadi orang baik, orang soleh, beramal, minta tambah umur, nggak bisa lagi, Pak. Maka untuk itu, selagi kita masih ada kesempatan beribadah, mari kita lakukan. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia inilah kita bisa beramal, akhirat enggak lagi, Pak. Di akhirat menerima pembalasan saja lagi. Biarlah di dunia kau barakiraki kaulu baranang-ranang ketapian, basaki-saki dahulu asal bersenang-senang di kemudian. Tidak usah, biarlah payah-payah, Pak. Semengantu apapun matuwa lai ada kesempatan ke masjid, pailah ke masjid. Lai model itu apa ibu? Nah lai jo, nah nindak banyak-banyak pemaleh, Pak. Cedeklah. Sarancai ko masjid, Masjid Al-Huda bagus bersih. Saya kagum melihat, wah alhamdulillah bersih. Tapi nampai kamu saji tidak seimbang dengan warga yang ada, Pak. Buktinya hari Jumat apa-apa saya panggung saji. Iya, Pak.
Apalagi ibu-ibu tambah remaja. Cuetong remaja berapa orang hadir bu? Nah, anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, tambah anak SMA, SMK, anak man berapa orang? Di mana-mana malas. Maka itulah Bapak Ibu, kita waktu inilah kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Ikulah kawan yang paling setia Jawa. Anak arato keluarga tidak semuanya abadi. Tidak semuanya setia dengan kita. Walaupun kita punya tanah banyak bersertifikat. Kita punya uang berlipat-lipat. Kita punya mobil mengkilat. Kalau awak jadi mayat, ikut sama kita, Pak. Rasulullah SAW mengucapkan dalam sabda beliau, yattabi'ul maita thalasun. Ada 3 macam yang akan mengikut mayat. 1, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa amalu, harta bendanya. Yang ketiga, wa amalu, amal ibadahnya. Ketiga hal ini ikut bersama mayat sampai ke lahat. Keluarga, dusana, famili, orang kampung, tetangga, sahabat, karib, hadir ramai-ramai ke lahat. Yang kedua, harta benda, kasunan, tabah, salimin, rancak, mobil mengkilat, ikut mengantarkan jenazah. Tapi ingat, oto rancak itu tidak pembawa mayat dah. Pembawa siapa? Keluarga dan sehat-sehat. Nah mayat, apa kendaraannya lain? Ada 2. 1 keranda jenazah. Yang kedua ambulan. Keluarga ramai-ramai pergi. Tapi begitu masuk ke lahat, lahat dikenal dengan nama TMM, tahanan malaikat maut. Kasurnya tanah, atapnya papan dihimpit dengan tanah dalam 1,5 meter, lebar 75 cm, panjang seukuran kita, gelap tidak terberi, kita tinggal sebatang kara. Ketika jenazah masuk lahat, itu masih dilayani dengan baik, dipapa elok-elok masuk ke lahat. Tidak boleh capek-capek. Begitu mayat masuk ke lahat, disongkok je papan, diturunkan tanah lambe-lambe. Kalau ada yang capek-capek, karena bilang, hei, jangan capek-capek, lambe-lambe. Lambat-lambat turun. Tapi, lah saparo tanah tatimbun, diinjak jo kaki padek-padek bersama-sama lah Pak. Iya tu Bu. Barang kau diinjak jo kaki padek-padek Pak, ndak jalan lari mai kau pulang. Kau dilatang satu lari pulang kok. Ada padek di dalam Pak. Rasa lu di dalam, inilah tempatmu. Inilah rumahmu. RSSSS, rumah sangat sempit sumpek sekali. Itu lahat. Lah selesai tanah ditimbun, lah dibuat tando lah penyelenggaraan jenazah sudah selesai, seluruh pulang. 2 yang akan kembali pulang, yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali adalah keluarga dan harta. Wa yabqa amalu, yang tinggal bersamanya amal ibadahnya. Ada enggak keluarga yang mau mendampingi di situ? Sesayang apapun istri pada suami, bang, cintaku padamu sebanyak bintang di langit. Aku janji bang, akan setia sama abang. Lah mati suami, lain namun mati bu. Mana janjimu? Janji tinggal janji. Tidak ada Pak. Harta yang kita miliki dah tanggung-tanggung, susah mencari piti selama kok Pak. Demi uang, demi keluarga. Biar mati, itu mana usaha selama hidup. Tapi begitu Allah jadi mayat, harta tidak satu pun yang ikut bersama kita lagi. Handphone mahal pun ada yang dititipkan orang untuk kita. Tidak. Tinggal di dunia. Apa yang tinggal bersama? Hanya amal ibadah kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, ikulah dan setia jawab. Inilah yang akan menolong, membantu kita di lahat.
Ketika ada dua malaikat akan bertanya, amal ibadah kita yang kami jawab. Bayangkan kalau amal ndak ada. Salat pamaleh pulo. Asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam bulat-bulat. Menangis mayat di pintu kubur. Teringat badan tidak sholat. Di lahat akan menyesal kalau orang tidak sholat, Pak. Orang tidak mau beramal, tidak mau beribadah. Di lahat itulah akan menangis. Terungkap dalam surat As-Sajdah ayat 11. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau engkau lihat Muhammad, orang-orang berdosa akan menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat azab, kami telah mendengar, kami telah merasakan ya Allah. Kok cuy ko bana azab di lahat, ia ndak taluk ya Allah. Lemparkan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Setahu Bapak Ibu, ada orang balik ke dunia, Pak? Tanda lama dikubur atau tanda susah, Pak? Tanda lama dikubur enggak ada orang balik, ada, Pak? Tapi kita yakini ada azab kubur kalau kita suka berbuat maksiat, suka berbuat biadab mungkarat, suka berbuat yang terlaknat, tidak mau sholat, di lahat akan mendapat siksa dan azab. Maka untuk itu mari kita layado kesempatan beramal, biarlah kita kerjakan, Pak. Semengantuk apapun matoak dan subuh ko paling payak ke masjid. Lain mode itu, lain dak hari Sabtu mode, hari Minggu mode ko subuh barakah orang ramai. Di luar subuh barakah ko res ramai ko, wa. Tentu ambo dak tahu apa dengan cara lain. Bapak Ibu yang saya hormati, maka untuk itu orang yang beramal soleh itulah janji Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asal mukmin. Nah, kuncinya mukmin, Pak. Beriman dengan Allah, bukan kafirun. Kalau kafirun beramal soleh tidak ada artinya, tapi harus mukmin, yakin dia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyahu wa rasulah. Aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Yakin dia, lalu beramal soleh. Ada dua janji Allah. Satu, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik. Hidup barakah, hidup tenang, hati tentram, jiwa tidak gelisah. Oh, soal ekonomi awak ndak sama tinggi kayu di hutan, dan tinggi dan rendah, dan kayu dan miskin, tidak apa-apalah. Nam perlu kebutuhan hidup terpenuhi, alhamdulillah. Tapi tenang awak, Pak. Ndak ada manusia ndak ada masalah gini. Masalah pasti saja ada, Pak. Banyak makanan gigi sakit, masalah jo. Angek badan damam awak, masalah jo, Pak. Itu nan dunia. Apalagi problema saat ini banyak kali terjadi. Kita hadapi, tapi merasakan hati tenang, jiwa tentram. Yang kedua, walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami balasi mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya, sesuai ananado di kerajuannya. Atu, Pak, berupa surga anan diperbuat. Ndak satu berbuat ndak dapat apa-apa dah, Pak. Beramal siana berbuat itu nak mendapat.
Anak yang berbuat amal, anak yang mendapat. Ayah berbuat amal, ayah yang mendapat. Jangan harap-harap pahala anak untuk ayah. Tunggu dulu, anak butuh pahala lo, Pak. Makanya waktu hidup kita bisa berbuat. Semua kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Kaum muslimin, kadang-kadang banyak orang pamaleh beramal kok, Pak. Tahu nikmat sehat kalau lah sakit. Tahu nikmat muda kalau lah gae. Tahu nikmat kaya kalau lah miskin. Tahu nikmat kaki kalau lah lumpuh. Ndak pandai berjalan lah baru manangi-nangi minta ke masjid, Pak. Waktu kaki pandai berjalan, ndak mau ke masjid. Ada orang model itu, Pak. Banyak. Kalau ala kena stroke ndak pandai jalan lain marasai, Pak. Ayaji pasal babelok kasimpan jalan ke langsung kai. Piti habis badan kena stroke bini minta carai. Marasai, Pak. Jangan diaro-aro kalau apa la stroke, Pak, la piti ndak lo ado lain. Jangan kecem bini akan setia aja. Le setia aja, Bu. Nambah loh. Kadang-kadang kan istilah orang Minang, orang sekarang ini kalau punya duit saya abang. Kalau nggak punya duit, silakan abang melayang kena tendang. Marah saya, Pak. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita tetap waktu inilah beramal. Perbanyaklah PMA, penanaman modal akhirat. Ikolah kawan awak nak menolong awak, Bapak dan Ibu. Inilah yang jadikan Allah akan dibalasi oleh Allah sesuai anana doa kerajuan. Biarlah kita susah-susah kini, tidak apa-apa. Ikulah nangka menolong awak. Tapi kunci beramal saleh kaum mukmin, beriman dengan Allah. Kalau tidak beriman dengan Allah, tidak. Makanya iman kepada Allah harus diperkokoh, diperkuat. Awak bersyukurlah beriman dengan Allah. Lah yakin kita Allah Tuhan kita. Tapi ba'a memperbarui iman kau perlu kita kerjakan. Jaddidu imanakum, perbarui-baruilah imanmu. Apa bali oto rancak tapi tidak pernah diservis, tidak pernah dirawat, bagi Pak, rusak dan hancur. Iman kita kepada Allah sudah ada, tapi tidak diperbarui, habis. Maka iman kita kepada Allah harus diperbarui setiap saat. Dengan apa? Satu, tambah ilmu agama. Ilmu Islamku harus dipelajari, Pak. Jangan dicukupkan saya ilmu waktu KT, waktu TK, waktu SD dulu belajar mengaji di TPA, di MDA dan sebagainya. Jangan. Tambah lagi. Menuntut ilmu agama aku bukan menjelang pensiun, dah, menjelang mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Di mata sampai beraja lah Pak menambah ilmu. Kalau muda-muda masih bisa ke kampus. Tapi kalau lah gae-gae, le mungkin ya Bu. Mau kemana Pak? Mau kuliah. Pakai tungke. Mau laptop siap pakai kuliah. Le mungkin lo. Di mana tempatnya? Di masjid lah tempatnya. Maka kalau ada pengajian santapan rohani, ada wirid ceramah, datanglah. Tapi Nabi biasa nanti tibo je nak datang. Nah tidak datang, tidak tibo tu. Ada model itu kok. Marilah Pak. Kita bisa belajar ni selagi telinga masih berfungsi. Kalau telinga lah mulai pakak, lah bisa mendengar pengajian lah. Tak bisa, tak nyambung dah Pak. Cerita orang pakak sama si pakak, lain kecil si pakak, lain pula kecil dan sepakat dan seorang lain. Tak nyambung dah Pak. Maka selagi telinga masih bisa mendengar, selagi kita masih bisa berjalan, mari kita manfaatkan. Ingat, telinga kita ini ditanya nanti oleh Allah, lain namu mendengar apa enggak? Ayat. Silakan baca dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu
ta'ula. Jangan engkau ikuti satu perbuatan kalau engkau enggak punya ilmu, kata Allah. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semua akan ditanya, diminta pertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Kemana saja telingamu dipergunakan waktu bisa berdengar? Ada mendengar apa enggak? Banyak orang tidak mau mendengar, Pak. Nang kancang mendengar musik, organ, rabab, kancang, tiba mendengar pengajian, mendengar ayat Al-Quran, tidak mau. Ada manusia mereka itu? Banyak, Pak. Orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran, itulah yang menyebabkan mereka nanti masuk neraka jahanam. Ayat. Silakan baca surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh ia akan banyak masuk neraka jahanam bangsa jin dan manusia. Majinnya, manusianya satu, mereka punya hati, punya akal, tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Yang kancang memahami pitmas pitimasua, memahami ayat Allah tidak mau ada, Pak. Dua, mereka punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Dan lihat matuku condongnya condong matu karena ranca, condong salero karena lama jo kanan perai. Kancang tuh. Tapi melihat ayat Al-Qur'an tidak mau. Melihat ciptaan Allah yang begitu lengkap tidak mau. Ketiga, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Nah, didengar hanya untuk gunjang orang, didengar untuk masalah-masalah keduniaan saja. Untuk ayat-ayat Allah, untuk nasihat-nasihat, untuk kalimat-kalimat thayyibah tidak mau mendengar. Awas! Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka masuk golongan orang yang lalai. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian, Pak. Untuk itu mari selagi layado kesempatan awak untuk belajar ilmu agama, mari kita manfaatkan, Pak. Mudah-mudahan terbuka pikiran kita, bertambah kokoh keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, iman akan kuat kalau membiasakan beribadah kepada Allah. Taat beribadah. Walaupun mengaku beriman tapi beribadah tidak mau sholat, tidak ada artinya, Pak. Kemumu dalam semak, jatuh badarai selaranya. Walaupun ilmu setinggi tegak, kalau tidak sholat, tidak ada gunanya, Pak. Jadi kalau tidak beribadah, tidak ada gunanya, Pak. Kita tanam di gunungnya, Pak. Nah, kita harus lakukan ibadah. Beribadah kok jangan ujelah panggageh. Buru-buru jangan, lakukan dengan baik. Kusuk, tawadu, fokus kita kepada Allah. Jangan cepat-cepat kita, bacaannya sempurnakan, gerak-geriknya sempurnakan, baudhu sempurnakan, Pak. Namanya kita beribadah. Lakukan itu dengan baik. Kapan? Waktu kita masih hidup. Setelah jadi mayat, tidak bisa beribadah lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, niatkan ibadah kita lillah karena Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas beragama karena Allah. Asen yang kita kerajukan pasang niat lillahi ta'ala. Innamal a'malu bin niat. Hanya semua pekerjaan masih dengan niat. Orang akan terima balasan sesuai apa yang diniatkan. Niatkan karena Allah. Jangan karena orang. Yang keempat, iman akan kuat, rajinlah ke masjid. Layado kesempatan ke masjid, pailah ke masjid, Pak. Biarlah batungke-tungke awal lagai, pailah ke masjid. Di masjid inilah dijamin oleh Allah akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ayat, baca surah At-Taubah ayat 18. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang sampai ke masjid akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah. Tuh rajin ke masjid, Pak, hidayah dapat.
Kita bersyukur masjid kita bagus. Kalau di Palestina kini Pak, lebih 16 buah masjid hancur Pak. Dibombardir oleh Zionis Israel, terlaknat, terkutuk, biadab yang menghancurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Masjid kita bagus. Kita bersyukur masjid kita dakek-dakek. Kalau di Padang kau lah, di Indonesia kau dakek-dakek masjid. Tapi coba lapak pai ke Hong Kong, pai ke Vietnam, pailah ke Perancis. Saya dah coba yang saya sebutkan itu. No. Pai ke masjid saja Pak, sholat Jumat 2 kali transit naik kereta api baru masuk masjid Pak. Naik kereta api jauh. Tapi awak ke masjid dekat-dekat, setiap ada komplek ada masjid, ada komplek ada masjid. Tapi sampai ke masjid kau tak jauh ramai orang. Mari kita Pak, makmurkanlah masjid. Apalagi Masjid Al-Huda bagus, bersih, datanglah ke masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, ke masjid ini akan mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Yang kelima, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Karena Allah kama kapai Pak, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah olehmu aku, kata Allah, aku pasti ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kafir. Mari kita amalkan dengan banyak berzikir, insya Allah hati tenang, jiwa kita tentram. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, dengan kita beramal soleh, semoga kita akan mendapat redha Allah setiap saat dimanapun kita berada. Jangan kita bermalas-malas dalam menambah ilmu, apalagi sudah ada program pengurus masjid, ada subuh mubarakah, mari kita dapatkan keberkahan dengan kita bersama-sama seperti ini. Hari ini hari libur, kita sesudah ini bisa istirahat, bisa berolahraga, tapi yang penting bagi kita bagaimana kita makmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini saya senang baru pertama kali bertemu dengan jamaah Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Kalau ada jarum yang patah, usah dibawa ke Sulawesi. Kalau ada saya yang salah, jangan dilapor pula ke Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.